Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai guna menangani kebutuhan bencana pada 2025 dan 2026. Hal ini menanggapi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan menyalurkan bantuan 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar rupiah untuk tiap provinsi yang terdampak bencana di Sumatera. Usai rapat bersama Komisi 11 DPR RI Senin lalu, Purbaya menjelaskan pemerintah memiliki alokasi rutin dalam APBN untuk penanganan bencana sebesar 5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyisiran struktur belanja tahun 2026, termasuk kegiatan yang dinilai kurang penting. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas, itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar, itu ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Sebelumnya dalam rapat terbatas di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberi alokasi anggaran 4 miliar rupiah per kabupaten kota di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Selain itu, Prabowo juga memberi bantuan 20 miliar rupiah untuk Aceh sebagai daerah paling terdampak bencana. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Ya. Terkait hal itu, Menkyu Purbaya meminta semua pihak tidak khawatir soal anggaran. Purbaya pastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Ribuan keluarga korban bencana banjir Sumatera kehilangan tempat tinggal mereka. Pemerintah berinisiasi untuk mempercepat relokasi hunian bagi para korban. Pasca banjir bandang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Pemerintah pun mengambil inisiasi untuk mempercepat pembangunan hunian sementara serta rumah permanen bagi para korban. Pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta data warga yang terdampak dan kehilangan rumah mereka. Bisa yang mana hunian sementara, mana yang bisa juga untuk seterusnya yang buat tetap. Karena ini kan waktu ya, Presiden ingin bekerja dengan cepat, jadi kita saling bahu-membahu aja. Balai di perumahan saya sudah instruksikan, baik di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dirjen kami sudah turun di sana ya beberapa hari ini dan bisa berkomunikasi dengan Pemda untuk bisa mendapatkan masukan dari Pemda atau sebaliknya mengusulkan kepada Pemda. Percepatan relokasi hunian baik sementara maupun permanen merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para korban bencana Sumatera. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Menkyu RI Purbaya tegaskan anggaran untuk rehabilitasi pasca bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi memadai. Purbaya pun tekankan dana tersebut bukan dari pemotongan anggaran, tapi dari efisiensi kegiatan yang dianggap tidak produktif. Dari ribuan pemburu sembako melewati jalur lintas menuju Lok Semawe. Pemandangan tidak biasanya terjadi di Bener Meriah Lok Semawe. Ratusan warga korban banjir harus berjuang menembus bukit demi mencari sembako. Dengan menggunakan motor, mereka rela antri berjam-jam untuk melintasi bukit.
Bencana banjir bandang membuat mereka terisolir selama 16 hari hingga kehabisan bahan makanan. Rusaknya akses jalan memperparah keadaan. Perjuangan mencari makanan dan pelindungan juga dilakukan korban banjir lainnya. Akibat jembatan hilang di Telan Bandang, warga harus bertaruh nyawa melintasi sungai deras di atas utas tali yang rapuh. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi seorang lansia yang terisolir dan memerlukan pertolongan. Usaha bertahan hidup juga dilakukan korban banjir di Tepin Mane, Biren, Aceh. Akibat jembatan Tepin Mane putus terbawa banjir, ratusan warga pun terisolir. Bahu-membahu mereka membuat kereta gantung seadanya. Walaupun jauh dari keselamatan, namun tidak ada pilihan. Sementara itu puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang diterjunkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkerudin di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebaikan Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kepedulian masyarakat Indonesia sungguh luar biasa. Bantuan dan donasi yang dikirimkan melalui relawan terus berdatangan. Namun kondisi yang masih begitu parah, kadang-kadang bantuan yang datang masih terbilang kurang.